Bahas regulasi berkaitan dengan ranah pertanian multikultural Indonesia, Lembaga Center of Human and Economic Development atau CET ITBAD, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, gelar diskusi terbatas dan penyampaian opini petani multikultur Indonesia secara daring. Hijrahnya itu Diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Center of Human and Economic Development atau CHED ITB Ahmad Dahlan Jakarta bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan petani multikultur di dua daerah, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang, yang mengandalkan lahan pertanian tembakau dan yang sudah mulai beralih ke tanaman ubi. Muhair Pakana selaku Rektor ITB Ahmad Dahlan mengapresiasi petani yang beralih dari petani tembakau untuk memutus mata rantai yang selama ini dirasa tidak adil bagi para petani tembakau. Karena apa? Kalau misalnya kita tetap merawat relasi antara petani dengan tengkulak dan industri, itu merawat kondisi ekonomi yang sangat tidak adil. Sangat tidak adil. Jadi Bapak Ibu, saya secara pribadi welcome dengan kawan-kawan bapak-bapak yang dari petani tembakau kemudian hijrah, welcome karena itu adalah salah satu solusi untuk memotong mata rantai, mengawetkan relasi ketidakadilan. Jadi hijrah itu adalah memotong mata rantai hijrahnya, kita memotong mata rantai ketidakadilan. Itu nomor satu Bapak Ibu ya, kenapa kita apresiasi itu. Kemudian yang kedua, selain ketidakadilan juga kan yang ditemuin teman-teman dari survei saya baca beberapa harian lalu, petani tembakau selain menghadapi ketidakadilan tadi, ya juga ketidakpastian harga. Kenapa ketidakpastian harga? Karena permainan seperti ini di mana-mana, bukan saja tembakau, hampir semua produk-produk pertanian, pertanian biasanya buruh tani atau petani di tingkat bawah itu tidak dapat apa-apa, hanya penerima harga dari permainan tengkulak perantara atau industri industri rokok misalnya, kalau konteks kita bicara rokok. Pak Yamidi izin, Pak Istanto. Adapun Istanto, mantan petani tembakau yang sudah beralih tanam ubi, menceritakan perbandingan penerimaan bayaran ketika menanam tembakau dengan menanam ubi. Istanto mengatakan lebih mudah menerima pembayaran ketika menanam ubi. Nanti Pak Yamidi izin, kemudian nenek saya, bapak saya, kemudian sampai generasi saya, itu sudah seluruhnya itu adalah menanam tembakau. Namun pada tahun 2011 itu tembakau mengalami harga yang sangat puncak, sehingga banyak sekali yang diuntungkan dari tanaman tembakau, baik mulai dari wilayah yang ada di bawah, di tengah, dan di pegunungan. Namun di tahun 2012 dan juga di tahun 2013 itu terjadi musim hujan yang berkepanjangan, sehingga tembakau waktu itu di tempat kami sama sekali tidak bisa dipanen di tahun 2012, dan di 2013 itu juga terjadi perpanjangan musim hujan. Ada juga sebagian yang panen tembakau, tapi harganya waktu itu di tingkat petani yang sangat rendah dan bahkan tidak balik modal sama sekali. Kemudian kalaupun yang laku itu pun dibeli oleh pedagang, tidak semuanya dibayar. Nah, maka saya secara pribadi di akhir tahun 2013, tepatnya di bulan Oktober, itu saya nanam ubi jalar, minta bibit dari
petugas penyuluh pertanian setempat yang merupakan perpanjangan dari Dinas Pertanian, karena di bulan 10 tahun 2013 itu kalau kita tanam di jalan itu masih ada hujan, sehingga kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman itu untuk di jalan masih cukup. Tapi kalau untuk tembakau dengan banyaknya hujan memang innalilah, artinya mati total, seperti yang dialami oleh teman-teman kita yang dari Lombok Tengah. Saat sekarang hujan tinggi, lebat di sana, itu harusnya tembakau menjadi mati. Dengan pengalaman itu kita tanam, alhamdulillah di dalam umur awal 2014 sekitar bulan Januari itu ubi sudah bisa dipanen. Dan hasilnya alhamdulillah waktu itu bagus, Pak. Hasilnya juga bagus, harganya juga bisa dijual di pasaran dengan pedagang. Itu begitu menjual langsung naik mobil itu langsung dibayar. Tumpang Sari atau kemudian Rosita Melani selaku Kepala Pusat Studi CHE di ITB Ahmad Dahlan turut sampaikan tujuan diskusi ini digelar dan mendorong agar pemerintah turut menyalurkan dana hasil cukai tembakau agar bisa dimanfaatkan oleh petani. Bapak Yami. Baik, tujuan dari diadakannya diskusi terbatas dan penyampaian opini petani multikultur ini adalah yang pertama untuk mendengar serta melihat kondisi di lapangan sebenarnya seperti apa petani multikultur di dua daerah, yaitu di Kabupaten Magelang dan di Kabupaten Temanggung yang selama ini masih mengandalkan tembakau. Dan kita juga melihat dari 3 kategori petani. Yang pertama itu dari petani yang sudah shifting, sudah beralih tanam full semuanya, dia tidak menanam tembakau di Kabupaten Magelang, yaitu mereka yang sudah menanam ubi. Kemudian petani yang tumpang sari, dia menanam tembakau dan tanaman komoditas lain. Kemudian petani yang masih tetap menanam tembakau. Nah, ini akan kita coba analisis bagaimana sebenarnya kesejahteraan mereka. Yang kedua, penyampaian opini ini nanti akan kita bawa menjadi sebuah rekomendasi bersama dan juga dielaborasi dengan kajian-kajian yang ada yang sudah dilakukan oleh para peneliti terkait dengan advokasi kebijakan atau saran kebijakan yang harus dilakukan untuk petani multikultur di dua daerah ini. Yang ketiga, kami mendorong bagaimana pemerintah terutama dari Peraturan Menteri Keuangan bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu bisa digunakan juga atau dimanfaatkan untuk kesejahteraan petani. Baik itu petani yang masih melakukan tanam tembakau ataupun mereka yang sudah tumpang sari ataupun shifting. Bahkan nanti bisa digunakan juga untuk membantu pemasaran atau membantu jalur tata niaga di dalam petani multikultur ini, sehingga kesejahteraan petani multikultur ini bisa bernaik dan bisa memberikan nilai tambah kepada mereka serta kepada daerah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumpang Sari atau kemudian Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Nah, baik Bapak Ibu, ini langsung saja kita dengarkan ke